Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang terus-menerus memberikan kita nikmat tercurah di pagi dan petang, tiada henti-hentinya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang pada hakikatnya kita berada di dalam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban akan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Di antara nikmat yang besar adalah kita bisa duduk di sini berkumpul untuk kembali melanjutkan pelajaran dan pembacaan kita dari Kitabul Jami' Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih berada di Babul Adab, ya, dari Kitabul Jami'. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal mar 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin wal rakib 'ala al-mashi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang lebih kecil, ya, umurnya, yang lebih muda itu memberikan salam kepada yang lebih tua. Dan orang yang berlalu itu memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit, ya, jumlahnya itu memberikan salam kepada orang-orang yang banyak jumlahnya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Imam Muslim ada tambahan waraqib alal mashi. Orang yang naik kendaraan itu memberi salam kepada orang yang berjalan. Pada orang yang berjalan. Waalaikumsalam. Orang yang lebih kecil dimaksud di sini adalah kecil umurnya, ya. Walaupun bisa juga dimaknakan kecil qadarnya, kedudukannya. Akan tetapi yang lebih diutamakan adalah yang kecil umurnya. Hendaknya memberi salam kepada orang yang lebih besar umurnya. Ya, kata para ulama, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua, pada orang yang lebih tua. Walaupun orang yang lebih kecil ini memiliki ilmu yang banyak, kedudukan yang banyak, kedudukan yang tinggi. Ya, jadi apabila bertemu dua orang, yang satu umurnya misalnya 20 tahun, ya, mutabahhar, banyak ilmunya, bertemu dengan orang yang usianya 40 tahun akan tetapi tidak memiliki ilmu agama, maka hendaknya yang memberi salam terlebih dahulu itu yang lebih muda, ya, yang lebih muda, walaupun kedudukannya secara ilmu agama lebih tinggi. Ya, kalau seperti ini adalah bentuk tawadhu dari orang yang
lebih muda tadi, ya. Jadi yang lebih muda dia tetap memberi salam terlebih dahulu. Dia tetap memberi salam terlebih dahulu. Ya. Kemudian ya, apabila yang muda tidak memberi salam terlebih dahulu, maka jangan orang yang lebih tua ini melewatkan kesempatan untuk mengucapkan salam. Ya, jangan mentang-mentang dia tahu hadisnya, ketika bertemu dengan orang yang lebih muda tidak memberi salam, lalu dia juga tidak memberi salam. Ya. Ini jangan. Ini hanya bentuk idealnya saja seperti itu. Bentuk idealnya saja seperti itu. Dulu Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertemu dengan sibyan, anak-anak kecil, ya Anas ini menyalami mereka dan mengusap kepala mereka. Ya. Lalu Anas berkata, dulu Rasulullah juga berbuat seperti ini. Ya, dulu Rasulullah juga berbuat seperti ini. Jadi bertemu anak-anak, dia mengucapkan salam terlebih dahulu, sallallahu alaihi wasallam, mengusap kepala mereka. Ini di antara sunnah. Jadi keliru apabila seorang yang lebih tua atau merasa besar dengan kedudukannya, dia nggak mau mengucap salam terlebih dahulu. Ini keliru. Ya. Dia berkata Al-Ghar Al-Muzani, salah seorang sahabat, beliau berkata, qala li Abu Bakar, ya, Abu Bakar berkata kepada saya, jangan sampai seorang pun mendahului kamu dengan salam. Ya. Jangan sampai seorang pun mendahului kamu dengan salam. Ya, dibawakan oleh Imam As-San'ani dalam Subul Salam. Ya. Jadi arahan dari Abu Bakar seperti itu. Ya, kalau bisa ya kita duluan salam. Ya, nggak perlu nunggu-nunggu, nggak perlu merasa besar, nggak perlu merasa yang paling tinggi kedudukannya. Rasulullah SAW sama anak-anak saja salam. Ya, Rasulullah SAW. Ya, yang lebih tua umurnya lebih jelas lagi kedudukannya. Ya, kalau kita kadang tua-tua doang, kedudukannya nggak tahu di sisi Allah kayak apa. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan ujub, ya kan? Ya, pakaian saja hebat dengan gamis-gamis, dengan tapi nggak tahu kedudukannya di sisi Allah seperti apa, kan nggak tahu kita. Jadi hendaknya jangan lewatkan kesempatan apabila ada bertemu dengan saudara kita, dia nggak ucap salam, ya kita lah ucap salam. Ya, seperti keadaan dua orang yang saling memboikot, ya ketemu yuridu hada, yang ini juga berpaling, yang ini berpaling. Kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara keduanya, yang paling dulu mengucapkan salam. Yang paling dulu mengucapkan salam. Seperti itu. Ya. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Ya. Yang paling baik di antara keduanya, ya yang duluan mengucapkan salam. Ya. Jadi jangan berpatokan, wah dia lebih muda umurnya daripada saya, wah dia baru ngaji kemarin, wah dia jilbabnya belum panjang, oh dia, jadi kita nggak mengucap salam duluan. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Kemudian wal mar alal qaid, orang yang berlalu, yang lewat ini mengucap salam kepada orang yang duduk-duduk, yang dilewati. Ya, ini diantara hak jalan. Ya, Rasulullah SAW ya pernah melarang sahabat duduk-duduk di jalan. Ya, kalau memang nggak bisa kecuali mereka harus duduk-duduk di jalan, maka kata Rasulullah, tunaikan hak jalan itu. Apa hak jalan? Ya, ini menjawab salam. Ya, menjawab salam. Ya. Jadi orang yang lewat itu memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya. Kemudian orang yang sedikit, wal qalil 'alal katsir, memberikan salam kepada orang yang banyak. Ya, jadi misalnya ada sekelompok manusia berjalan 4 orang, ya bertemu dengan kelompok yang lainnya ada 10 orang, maka yang memberi salam terlebih dahulu
adalah yang sedikit. Adalah yang sedikit. Walaupun mereka lebih tua umurnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, walaupun mereka lebih tua umurnya. Waraqib 'alal mashi. Orang yang berjalan atau afwan berkendara, dia memberi salam kepada orang yang berjalan. Di antara bentuk tawadhu, ya, orang yang memiliki kendaraan, naik kendaraan, dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Ya, pada orang yang berjalan. Ya, entah itu kita naik motor atau naik mobil, ya kita ucapkan salam. Ya, kalau nggak buru-buru dan tidak memadaratkan, berhenti. Ya, berhenti. Ya, kalau bisa salaman-salaman. Ya, tapi kalau memadaratkan, berhenti. Ya, cukup sambil berjalan saja. Ya, cukup sambil berjalan saja. Karena kalau tiba-tiba ngerem mendadak kan gawat juga. Ya. Ya, kalau nggak terburu-buru kemudian tidak memadaratkan seorang itu berhenti, dia berhenti. Ya, kalau punya mobil ya buka kaca. Buka kaca. Kecuali kalau power Windows-nya rusak. Iya. Ada iklan seperti itu, mobilnya rusak power Windows-nya. Jadi kalau ketemu orang dibuka pintunya. Iya, dijelaskan dulu. Karena khawatir menimbulkan sesuatu di hati saudaranya. Wah, itu si fulan di mobil sombong sekali, nggak buka kaca, ya. Padahal rusak. Ya. Kayak gitu. Ya. Ya, kalau bisa memungkinkan dia naik motor, dia berhenti. Kalau nggak terburu-buru, ya dia kasih salam, dia bersalaman lebih utama lagi. Mamin muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ya Pak, tidaklah dua muslim yang bertemu keduanya kemudian saling bersalaman kecuali diampunkan untuk mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ya, banyak jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan pengampunan, jalan-jalan yang meninggikan derajat seseorang kadang dilewati begitu saja. Ya, dilewati begitu saja. Ya. Jadi yang tambahan yusallimur raqib alal mashi. Hendaknya orang yang naik kendaraan itu memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan. Sekali lagi ini idealnya. Ya, idealnya seperti itu. Apabila tidak terjadi kondisi dan situasi yang ideal, maka jangan sampai kita melewatkan kebaikan dari mengucap salam. Ya. Karena secara umum ada perintahnya untuk menebarkan salam. Allahu a'lam. Baik. Wa an Ali radhiyallahu taala an qala, dari Ali, sahabat Ali, ya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah an yuraddu ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Abu Dawud. Ya, Abu Dawud juga meriwayatkannya. Mencukupi bagi jamaah apabila mereka berlalu, ya, untuk salah seorang dari mereka saja yang mengucapkan salam. Ya. Yang mencukupi salah seorang dari jamaah apabila mereka berlalu melewati suatu kaum untuk mengucapkan salam. Salah satu mereka saja sudah cukup. Demikian juga mencukupi bagi jamaah yang diucapkan salam salah satu orang saja dari mereka untuk menjawab salam. Ini cukup. Ini cukup. Ya. Ini mencukupi. Jadi apabila ada jamaah datang bertemu dengan jamaah yang lain, maka nggak perlu semuanya mengucapkan salam. Ya, nggak perlu semuanya mengucapkan salam. Cukup satu orang saja. Walaupun apabila tidak ada perkara yang memadaratkan, nggak mengapa lebih dari satu orang mengucapkan salam. Ya. Dan apabila ada satu orang atau lebih yang datang, maka hendaknya diperhatikan adabnya. Ya. Hendaknya orang yang lebih utama yang mengucapkan salam. Ya.
Rasulullah SAW ketika datang bersama para sahabat mendatangi rumah sahabat yang lain untuk menjenguk atau yang lainnya, atau undangan makan atau undangan untuk sholat di rumah sahabat yang lainnya, Rasul datang bersama beberapa sahabat dan yang mengucapkan salam adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, kalau kita berjalan bersama bapak kita misalnya, bertemu dengan orang lain, maka kita tunggu ayah kita yang mengucapkan salam, karena itu lebih utama. Jangan kita duluan. Ini dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Kecuali apabila ayah kita tidak kunjung juga mengucap salam, baru kita yang mengucapkan salam. Baru kita yang mengucapkan salam. Seperti itu. Demikian juga dalam menjawab salam. Ya. Satu orang yang menjawab ini sudah cukup. Ya. Jadi kurang pas ya kalau kita misalnya mengucapkan salam kepada jamaah atau kepada kumpulan orang, lalu tidak semua menjawab salam, kita ulangi lagi. Sudah cukup sebetulnya, kecuali dalam rangka mendidik anak-anak untuk membiasakan salam. Tapi kalau sudah dewasa, ini nggak mengapa, ini mencukupi. Ya, ini mencukupi. Jadi cukup apabila seorang dari jamaah mengucapkan salam, dan cukup juga apabila salah satu orang yang menjawab dari jamaah yang mengucapkan salam dari keseluruhan orang. Ya, ini mencukupi. Itu mencukupi. Baik. Kalau seorang masuk memberikan salam kepada sekumpulan manusia, dia inginkan satu orang. Dia mengucap salam kepada orang yang khusus, misalnya anak masuk sini, anak mau kasih salam ke Ustaz Martono, khusus memang. Assalamualaikum. Ya. Lalu yang jawab Akh Adi misalnya, itu belum mencukupi, karena anak menginginkan Ustaz Martono-nya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi belum cukup apabila salamnya adalah salam yang khusus. Ya. Belum cukup apabila salamnya salam yang khusus. Tapi kalau salamnya salam yang umum, untuk setiap yang hadir di situ satu orang saja sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, wa idza laqaitumuhum fi tariq fadurruhum ila adyaqi." Akhrajahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai dalam mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apabila kalian menjumpai mereka di jalan, maka doronglah mereka ke tempat yang lebih sempit. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini ada larangan untuk mendahului dalam mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, sudah pernah kita singgung di pembahasan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim lainnya. Dia tidak mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani dari orang-orang kafir yang selain mereka lebih utama lagi. Misalnya orang-orang Hindu, Buddha, atau yang sama sekali tidak punya agama, jangan diucapkan salam kepada mereka, terlebih lagi. Kalau membalas salam, gimana dulu kayaknya pernah ya? Ya, maka dijawab dengan waalaikum saja. Ya, waalaikum saja. Kalau mereka sarahatan jelas-jelas assalamualaikum, enggak ada geremeng-geremeng, enggak mengapa kata Syekh Utsaimin diucapkan waalaikumsalam. Dari keumuman ayat idza huyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan tahiyah, kemuliaan, maka berikan juga kemuliaan dengan yang lebih baik atau yang semisalnya.
atau sekedar balas saja. Ini kita memberikan kadar minimal. Kadar minimal. Apabila mereka mengucapkan assalamualaikum atau yang tidak jelas, maka cukup ucapkan waalaikum. Jangan memberikan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Apabila kalian menemui mereka, menjumpai mereka dalam satu jalan, maka dorong mereka ya ke jalan yang lebih sempit. Ini maksudnya bukan seperti dorong-dorongan, bukan. Ya, bukan seperti itu. Hati-hati ini yang belajar baca sendiri. Ya, karena Rasulullah SAW hidup di Madinah itu 10 tahun. Ada kabilah-kabilah besar Yahudi di situ. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Enggak ada riwayat Rasulullah SAW mendorong-dorong mereka di jalan, ya. Ataupun para sahabat dorong-dorongan dengan orang-orang Yahudi di jalan seperti itu. Ya, yang dimaksud di sini kata para ulama adalah jangan kita justru mengalah, memuliakan mereka, kasih mereka jalan, menghinakan diri sendiri, jangan. Seorang itu bangga terhadap agamanya, ya bangga terhadap agamanya, ya jangan justru kasih mereka jalan, nunduk lagi, ya tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud di situ bukan mendorong mereka, bukan apalagi sampai memadaratkan mereka, nggak boleh, ya nggak boleh memadaratkan mereka. Ya menzalimi orang kafir juga tidak boleh, ya apalagi menzalimi kaum muslimin. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang dari kalian itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya mengucapkan kepadanya atau untuknya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila diucapkan kepada orang yang bersin tadi, semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah, fal yaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Ya balakum sya'nakum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Waalaikumsalam. Ya. Ini juga pernah kita sebutkan di Hakul Muslim al-Muslim. Apabila seorang bersin disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dia adalah pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan ketika seorang bersin itu sejumlah madarat itu keluar dari tubuhnya, ya, dari tubuhnya lewat hidungnya, ya, dengan getaran yang luar biasa. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin kayak gempa bumi itu, gempa bumi lokal. Ketika seorang selesai dari bersin, ya, penyakitnya keluar dan dia pun kembali stabil lagi setelah guncangan hebat tadi, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia puji, dia ucapan alhamdulillah. Ya benar-benar dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada saudaranya yang mendengar, maka saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Ya Allah merahmati kamu. Yang dimaksud adalah doa, bukan pengabaran semata. Semoga Allah merahmati kamu. Ya, semoga kamu mendapatkan rahmat Allah. Ya, mendapatkan rahmat sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan dan terjauhkan dari apa-apa yang kau benci. Ya, dengan kasih sayang dan rahmat Allah tersebut. Ini Masya Allah ya. Bersin aja sampai kayak gitu doanya. Kemudian didoakan lagi oleh orang yang bersin tadi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Luar biasa. Orang doain orang bersin, didoakan balik lagi dapat hidayah. Hidayah dunia dan akhirat. Ya.
perkara dunia dan perkara agama dapat hidayah. Ya, hidayah menuju jalan dan hidayah di atas jalan. Ya. Yang dengan sebab hidayah tadi seorang akan menjadi baik keadaannya. Ya, ini doa ada korelasinya. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Karena tidak mungkin seorang menjadi baik keadaannya tanpa dia mendapatkan hidayah. Ya, hidayah. Didoakan dengan hidayah yang umum. Hidayah kepada kebenaran dan hidayah untuk berada di atas jalan kebenaran tadi. Dua-duanya. Ya. Bukan hidayah cuma tahu saja kebenaran. Oh, ini yang benar ini tuh. Kemudian nggak ikut, nggak menjalani. Ya kan, tapi termasuk juga hidayah untuk berada di atas jalan. Ya. Kayak kita dikasih tahu mau pergi ke mana, ke Harmoni misalnya. Kemana arah Harmoni? Oh, Harmoni itu keluar Pondok Safari belok kiri. Tahu jalannya dia. Ya, tapi dia nggak ngikutin jalan, keluar Pondok Safari belok kanan. Itu namanya dia tahu hidayah jalannya, tapi untuk menjalaninya dia tidak berada di atas jalannya. Ya, karena seperti itu. Kadang-kadang orang tahu ya, yang benar yang mana, al-haq itu yang mana. Kan tapi untuk berada di atas al-haq tadi, memegang al-haq, beramal di atasnya, nggak semuanya. Ya, ini khusus di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidayah, taufik, wal ilham. Ya. Kalau hidayah penunjukan saja, ini bersyarikat. Makhluk juga memberikan. Ya. Hidayah dilalah wal irsyad. Ya, dilalah penunjukan saja, yang benar ini, yang salah ini. Tapi untuk seorang mengikuti hidayah, beramal dengannya, berpegang teguh dengan hidayah, ini hanya Allah SWT saja. Namanya hidayah, taufik, wal ilham. Ya, taufik wal ilham. Ini hanya milik Allah SWT. Ya. Nah, karenanya dalam surat Al-Qasas disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi dalam surat yang lain, Asyura kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau wahai Nabi Muhammad sungguh-sungguh memberi petunjuk yang mengarahkan kepada jalan yang lurus. Kan seakan-akan berbeda. Tanakut dua ayat ini. Ya, bertolak belakang. Yang pertama Allah menafikan hidayah dari Rasulullah. Yang kedua, engkau benar-benar memberikan hidayah. Ya, ternyata yang bertolak belakang itu karena pemahaman yang kurang. Ya, tidak memahami jenis hidayah. Di ayat yang pertama surat Al-Qasas tadi, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai. Yang dimaksud ini apa? Hidayah, taufik, wal ilham. Ya, lihat bagaimana Abu Thalib. Ya, kurang apa beliau tahu bagaimana keponakannya yang berada di atas al-haq. Tapi nggak dapat hidayah, taufik, nggak bisa ikut. Ya, kalau yang kedua, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini yang dimaksud adalah dilalah wal irsyad, hidayah dilalah wal irsyad, penunjukan. Ya, penunjukan, dan manusia ya levelnya cuma bisa sampai di dilalah wal irsyad, menunjuki saja. Ya, lalu doakan orang-orang yang kita tunjuki tadi untuk berada di atas dan mengamalkan hidayah tadi. Ya, jadi dengan mendoakan orang yang bersih saja, kita bisa didoakan seperti itu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang dengan hidayah tadi seorang akan berada di atas kebaikan, akan diperbaiki keadaannya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya. Bayangkan kalau antum doakan orang yang mustajab dakwah, orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum didoain kayak gitu. Ya, didoain kayak gitu. Juga pentingnya seorang ketika berdoa dan mendoakan orang lain itu memahami maknanya. Jadi bukan sekedar lip service saja. Alhamdulillah, enggak. Ya. Doa itu kekuatannya kan dari hati yang ingat, yang tidak ghafil, tidak lalai. Ya. Ini pentingnya ya ketika seorang berzikir, berdoa, dia memahami makna-maknanya. Ya, dengan
bersin saja seorang bisa mendapatkan luar biasa ya, mendapatkan doa dengan hidayah, diperbaiki keadaannya di urusan dunianya, di urusan akhiratnya, insyaallah. Baik. Wa anhu, yakni dari Abu Hurairah juga, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman, akhrajahu Muslim. Ya, jangan, ya, ini nunnya nun taukid, berarti jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian itu minum dalam keadaan berdiri. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini umum ya, laki-laki, perempuan. Sebagian ulama menyebutkan ini untuk pengharuman, larangannya. Sebagian yang lain mengatakan ini khilaful aula. Ada juga yang mengatakan ini makruh. Ya, dikarenakan ada perkara-perkara yang memalingkan hadis dan asar yang memalingkan dari sisi wajibnya. Ya, sisi wajibnya. Rasulullah SAW pernah beliau minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ya, begitu juga Ali bin Abi Thalib pernah beliau berada tengah-tengah manusia, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau berkata, sungguhnya saya dengar kalian mengharamkan, ya, mengharamkan untuk minum dalam keadaan berdiri. Sungguh saya telah melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri dan seperti kalian lihat saya minum dalam keadaan berdiri. Ya, jadi kata para ulama ini makruh saja. Ya, juga datang akar-akar dan hadis yang lainnya yang menjelaskan bagaimana Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, bagaimana Ibnu Umar dalam keadaan berdiri juga. Ya. Assalamualaikum. Sebagian ulama mengatakan ilah larangannya ini untuk kesehatan, ya, kesehatan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'im ma fi batnihi lastaqa." Seandainya orang yang minum dalam keadaan berdiri itu tahu apa yang terjadi di perutnya, maka dia akan memuntahkan airnya tadi. Ya, akan memuntahkan airnya tadi. Ya. Hanya pemberitahuan seperti itu saja dan tidak ada perintah untuk memuntahkan airnya tadi. Enggak ada. Dari hadis ini menunjukkan bahwa air itu tidak wasal jauh, apabila dia sampai kepada perut manusia dalam keadaan manusia itu berdiri, itu akan memadaratkan manusia tadi. Ya. Dan saya pernah baca juga beberapa tulisan yang menyebutkan perkara tadi. Ya. Dia membahayakan manusia apabila seorang terus-menerus minum dalam keadaan berdiri. Jadi air langsung mengenai salah satu organ yang di dalam, itu membahayakannya. Itu membahayakannya. Ya, jadi ini sifatnya bukan litahrim, akan tapi makruh saja. Akan tapi nggak pantas bagi seorang yang menjadi panutan atau seorang pengajar yang minum di hadapan orang-orang yang belajar kepada dia, orang-orang yang mengambil dari dirinya dengan berdiri, kecuali terpaksa tidak ada tempat. Seperti misalnya di perjamuan walimah misalnya, kadang-kadang kan nggak ada kursinya, ya, nggak ada kursinya, ya. Jadi makanya nih kalau mau bikin walimah kasih kursi nih, seperti Kak. Kasih kursi, ya. Repot kalau ada kursinya nanti. Karena kalau kita mau, siapa tahu kan. Kalau kita mau duduk atau jongkok di tengah-tengah orang yang berdiri, ini memadaratkan orang lain. Ya, bisa orang kesandung, ya kan? Ini berbahaya. Maka mengapa kalau dia nggak dapat tempat untuk duduk yang aman atau untuk jongkok aman, dia berdiri? Nah, mengapa? Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau terpaksa ya silakan. Ya, tapi kalau nggak ada perkara yang memaksa, perkara yang mengharuskan seperti itu, dia hendaknya minum dalam keadaan
duduk. Dia mencontoh Rasulullah SAW dan dia mencontohkan perkara itu kepada anak-anak atau orang yang belajar kepada dirinya. Allahu ta'ala. Baik. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naza'a falyabda' bil shimal, wal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Akhrajahu Muslim ila qawlihi bil shimal, wa akhrajahu baqihi Malik wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Baik. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian memakai sendal, maka hendaknya dia memulai dengan yang kanan. Apabila dia mencopotnya, maka dia mulai dengan yang kiri. Ya, paham ya? Kalau memakai kanan dulu, kalau lepas yang kiri dulu. Hendaknya yang kanan itu adalah yang pertama kali dipakaikan sendal dan yang paling akhir untuk dilepaskan sendalnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai ucapannya dengan yang kiri tadi. Adapun sisanya diriwayatkan Imam Malik, Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya. Jadi Rasulullah SAW ini senang untuk berkanan-kanan terlebih dahulu. Ya, senang untuk berkanan-kanan terlebih dahulu pada perkara-perkara yang sifatnya ada kemuliaan di situ. Karena Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang paling tahu keadaan Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Ya, Rasulullah itu senang untuk cinta untuk berkanan-kanan. Bitanaquli, bitarajuli, ya, ketika pakai sendal kanan dulu, ketika sisiran kanan dulu, ketika bertoharoh kanan dulu, ya, pada semuanya kanan dulu, ya, kanan dulu, ya. Yang kata para ulama kaidahnya yang mengandung kemuliaan, yang mengarah ke tempat yang lebih baik itu kanan dulu digunakan. Pakai sendal dengan tidak pakai sendal, ya, dengan apa? Nyeker, ya. Nyeker, ya. Itu kan lebih bagus pakai sendal kan? Maka yang kanan dulu yang dimuliakan di situ. Ya. Pakai pakaian dengan yang tidak berpakaian, yang utama pakai pakaian. Kanan dulu di situ. Ya. Demikian juga yang lain. Dari tempat yang baik ke tempat yang jelek. Ya. Dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Ya. Kalau dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, kanan dulu kedudukannya maksudnya, bukan apanya. Demikian juga dari tempat yang lebih rendah, yang lebih jelek ke tempat yang baik, ini kanan dulu. Kalau dari tempat yang baik ke tempat yang jelek, kiri dulu. Seorang masuk kamar mandi misalnya, keadaan rumah seluruhnya dengan kamar mandi bagus mana? Keadaan rumah seluruhnya, di kamar mandi kan tempatnya macam-macam. Ya, maka yang dimasuk kiri dulu. Keluar kamar mandi kanan dulu. Seorang masuk rumah dari jalan secara umum masuk ke dalam rumah, tentu lebih bagus di dalam rumah. Di jalan tempatnya fitnah, tempatnya masya Allah banyak kejelekan di luar. Dia masuk kanan dulu. Keluar rumah kiri dulu. Masuk masjid itu lebih bagus dalam masjid dibandingkan di luar, kanan dulu. Keluar masjid kiri dulu. Masuk pasar kiri. Di pasar kan, bahkan kita dianjurkan untuk berdoa ketika masuk pasar. Ya, jangan masuk aja. Ya, habis duitnya. Kalap nanti. Ya, nggak berdoa ya. Ya sudah. Keluar pasar kanan dulu. Ya, kanan dulu seperti itu. Ya, jadi kalau pusing ngapalinya gitu aja. Kalau ke yang lebih baik kanan dulu. Ya, kanan dulu. Jadi kanan keadaan yang baik pertama kali dan yang paling lama. Ya, ketika mau lepas ya kiri dulu lepas biar kanan lebih dapat keutamaan lebih banyak. Gitu. Kalau pakai jam, mandi, hah? mandi kanan kiri. Kanan. Pakai sarung tangan kanan dulu. Kaos kaki kanan dulu. Sarung biasa
Kanan dulu kan nggak masuk langsung loncat gitu doang kan. Atraksi itu. Kanan dulu. Ya, kalau lepas kiri dulu. Biasakan perkara-perkara. Masya Allah ya, orang tayamun seperti ini. Kanan-kanan terlebih dahulu, pakai sendal kanan dulu, itu bisa dapat pahala. Perkara pakai sendal doang, dapat pahala. Dia ikuti Rasulullah SAW, dia mencontoh Rasulullah SAW, dapat pahala. Orang yang mengerti, yang berilmu, perkara ringannya saja seperti ini, bisa dapat pahala. Tapi kalau orang jahil, orang bodoh dari agama, itu usaha kerasnya dia bahkan nggak dapat pahala kadang. Kadang malah capek doang, kadang malah tertolak, kadang malah jadi sebab adab. Ya, bisa jadi sebab adab. Ada yang capek doang karena tidak ada tuntunannya, ada yang tertolak karena dia beramal dengan bid'ah misalnya, ada yang dapat adab karena dia riya, dia ujub misalnya. Sementara orang kalau dia berilmu, dia ikhlas, beramal sedikit saja bisa dapat keutamaan ini. Sekedar pakai sandal saja. Sekedar pakai sandal saja. Ya. Yang penting niat-niatnya. Niat-niatnya. Belum lagi kalau kita dicontoh anak kita, dicontoh murid-murid, dicontoh. Masya Allah. Ya, dapat pahala mengajarkan orang, dapat tambahan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita beramal dengan sesuatu, walaupun itu kecil, ya, karena mengikuti perintah Rasulullah SAW itu akan menambahkan kecintaan, akan menambahkan kecintaan kita. Ketika kita ingin melakukan, ini perintah Rasulullah SAW. Ini nggak dipungkiri. Dalam dunia yang lain pun seperti itu. Orang kalau senang dengan sesuatu, pernak-pernik yang kecil pun kalau dia miliki, dia kerjakan, mencontoh idolanya, itu akan menambah kecintaan dia kepada idolanya tadi. Itu kayak gitu. Orang seneng apa misalnya? Bola, ya. Orang seneng bola. Ngefans sama tim bola misalnya. Apa misalnya? Juventus. Tahu kan Juventus. Dia beda. Orang yang sama-sama ngefans, yang satu punya bajunya, punya syalnya, punya benderanya di kamar, sama orang yang cuma begitu-begitu aja, senang-senang. Pasti kadarnya beda. Ketika dia pakai, dia akan tambah cinta. Demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Perintah dan larangannya ketika kita kerjakan, itu akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, nggak bisa dipungkiri. Baik. Wa anhu, ya insyaallah terakhir insyaallah. Wa anhu, dari siapa tadi berarti terakhir? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian itu berjalan dengan satu sendal. Hendaknya dia copot, hendaknya dia pakai keduanya atau dia lepaskan keduanya. Muttafaqun alaih. Ya. Ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bahwa bolehnya orang nggak pakai sendal. Ya. Hadis sebelumnya idan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian pakai sendal, berarti boleh. Nggak pakai sendal juga nggak masalah. Bahkan terkadang Rasulullah SAW tidak pakai sendal, ya, yang sebagai bentuk tawadhu. Ya. Ini disebutkan ya, tidak atau jangan salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Kalau mau dia pakai keduanya atau dia lepas keduanya. Walaupun seandainya tali sendalnya copot, ya, kata Rasulullah SAW, ya, idan qata'a shif'u na'li ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yuslihaha. Riwayat Imam Muslim. Apabila copot tali sendal kalian, maka jangan dia berjalan dengan satu sandalnya sampai dia betulkan, baru dia berjalan dengan keduanya, atau nggak pakai
sendal sekalian, ya, atau nggak pakai sendal sekalian. Dulu sebagian salaf lupa ketika salah seorang kawannya tali sendalnya copot, lalu mengamalkan hadis ini, dia copot, dia nggak pakai sendal sekalian. Lalu kawannya sebelahnya copot sendal juga, ya, sendalnya baik-baik saja. Ketika ditanya kenapa kamu copot sendal juga, ya, saya nemenin, masya Allah ya, nemenin. Seperti itu salaf, ya, bukan gaya-gayaan doang, bukan gaya-gayaan doang. Jadi sampai sebegitunya dengan kawannya, dia nggak pakai sendal, saya nggak pakai sendal juga. Sendalnya padahal baik-baik saja. Ya. Sebagian ulama mengatakan larangan ini makruh saja, dikarenakan datang riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berjalan dengan satu sandal. Ya, jadi hadis ini ya kita amalkan. Kalau kita keluar masjid misalnya, keluar musola, sendal yang kelihatan cuma satu, yang satu lagi ketendang-tendang anak-anak misalnya jauh, maka jangan kita pakai yang satu lalu berjalan. Ya, saya pernah duduk di majelis Syekh ketika membahas masalah ini, kata Syekh bin Bas, walaupun satu langkah jangan, katanya. Kata Syekh bin Bas seperti itu. Karena kuatnya beliau dalam mencontoh Rasulullah SAW. Ya, apa susahnya kita bawa sendal kita baru kita pakai, bentuk tawaduk kita, bentuk kita mengikuti hadis Rasulullah SAW. Apa susahnya? Kalau nggak ada yang memadaratkan, kecuali kalau ada yang memadaratkan misalnya, ya, siang-siang misalnya jam 12 atau jam setengah 1 lagi panas banget gitu aspalnya, ada satu doang, yang satu lagi di sono kan, ya nggak apa-apa pakai satu aja nih untuk takhfif, ya, untuk meringankan. Atau misalnya banyak batu-batu, duri-duri, nggak apa dia pakai satu sandal ketika itu. Ya, tapi kalau nggak ada yang memadaratkan, apa susahnya kita angkat sedikit, kita jalan situ dengan bertelanjang kaki, nggak ada masalah. Kita ini hamba, yang nggak usah sombong-sombong. Hamba butuh kepada Allah SWT, nggak usah terlalu banyak mengangkat dagu, membusungkan dada, jangan. Hamba ya hamba. Ya Rasulullah SAW makannya hamba, duduknya hamba. Ya nggak pernah lalu makan tiduran, bersandar. Makan hamba dengan bagaimana hamba itu diberi gimana sih? Makan dengan penuh kesyukuran. Itu dicintai Allah SWT. Ya, kalau sombong-sombong, ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis yang berusaha dia tularkan kepada orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi seperti itu. Kecuali apabila ada madarat, maka silakan dia berjalan dengan satu sandal. Tapi kalau tidak ada madarat, maka dia jangan jalan dengan satu sandal. Allahu ta'ala alam. Ini sudah mau masuk waktu asar ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya ada hadis tentang isbal. Insyaallah kita sampaikan dan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan dan kalau berikan kemudahan untuk menjawab, pada tafadhal. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik. Waalaikumsalam. Tadi kan yang terkait kekhususan salam dengan bilang, orang yang disalami itu tahu kalau itu untuk dia gimana? Biasanya ada korinah-korinahnya, tapi umumnya sih buat yang umum. Biasanya tahu kalau misalnya antum kenal di ruangan itu cuma dia doang, kayak gitu. Dia juga tahu kalau di ruangan ini yang kenal sama antum, misalnya antum kasih salam di sini nggak ada yang antum kenal kecuali Ustaz Martona misalnya. Jadi juga tahu, dia nggak kenal sama siapa-siapa, mungkin yang dimaksud saya, kayak gitu. Allah a'lam. Seperti itu. Itu pembahasan aja dibawakan sama Syekh Utsaimin di Syarahul Maram. Ada lagi soal? Ya gimana? Yang pertama masuk bank kanan dulu ke kiri dulu. Yang kedua orang yang lebih dari 3 kali apakah kita juga ambil? Habis sudah tadi berlaku juga untuk sepatu, kaos kaki, kaos tangan dan lain-lain, Ustaz. Baik.
Pertama aja lupa. Diketik aja pakai fokus. Yang duduk lebih Diketik dulu mau ketik. muda, yang jalan lebih tua, yang ucapan salam afdolnya yang mana Ustaz? Nah, empat aja deh. Sekarang kita piring. Yang pertama itu masuk bank. Masuk bank. Bang dimaklumi ya, tempat di dalamnya banyak transaksi yang diharamkan. Ya. Tentu lebih jelek. Ya. Maka seorang wallahu a'lam itu yang tampak sekarang pakai kaki kiri. Karena dia jelas ya di dalamnya ada riba dengan berbagai jenisnya, ada akad-akad yang menyimpang, tentu lebih jelek ya. Walaupun pegawainya bagus-bagus. Ya. Tadi relate banget. Jadi Allah alam ya, yang tampak dengan kaki kiri. Kemudian yang kedua, apabila seorang bersin lebih dari 3 kali, ini ada hadisnya ya, dia didoakan ya, syafakallah atau syafakillah ya, tidak terus menerus. Ya lebih dari 3 kali dia doakan syafakallah atau syafakillah ya, karena kamu flu ya, flu atau sakit misalnya. Kemudian yang ketiga, Allahu a'lam. Kalau ulama yang menyebutkan itu ilahnya adalah untuk berlaku adil, maka berlaku juga untuk yang lainnya. Ya, karena dituntut untuk berlaku adil. Kanan dan kiri. Kan pos 1, pos 2 tadi kan. Ya, kanan dan kiri. Kalau ilahnya seperti itu, ya, maka masuk juga. Ya. Tapi sebagian datang dari hadis yang lain, ya. Datang dari hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yang yamshi fil na'lil wahidah." Sungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal saja. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Silsilah As-Sahihah. Ya, saya tadi lupa menyebutkan. Jadi kalau ilahnya ini berarti ilahnya apa? Tasyabbuh. Ya. Jadi dilihat saja, kalau misalnya yang dikuatkan adalah ilahnya masalah keadilan tadi, ya maka dikiaskan juga perkara yang apa? Yang tadi kaos kaki, sepatu, ya. Ya kalau sepatu kayaknya emang masuk, ya. Masuk sepatu kan dia seperti sandal. Kalau kaos tangan mungkin kalau ada perlu dilepas sebentar nggak ada masalah. Tapi kalau untuk dipakai terus menerus, asalnya jangan. Kemudian yang ketiga, apakah kalau yang duduk itu lebih mudah, yang datang itu tetap dia memberi salam terlebih dahulu? Itu yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin di Fathul Jalali wal Ikram di Syarah Bulughul Maram. Allahu a'lam. Ada lagi soal? Jika dalam satu ruangan ada banyak orang, kemudian kita salam hanya tertuju pada satu orang, hal itu termasuk sopan atau enggak? Ya asalnya ya akan ditujukan untuk semuanya. Lebih baik seperti itu. Ya apa sih pelit amat salam aja maunya khusus gitu ya. Kan dia menyebarkan kebaikan ya, dibalas juga dengan doa, dengan rahmat dan keberkahan, itu kan tambahan kebaikan juga untuk dirinya. Saya kira itu dulu ya, udah mau masuk asar. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, apabila bermanfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.